nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Pada hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bawa diri kami kepada Tuhan, supaya 30 menit ke depan Tuhan, ketika firman Tuhan ditebarkan di tempat ini, Roh Kudus menguasai hati kami ingin meletakkan semua masalah kami, kekhawatiran kami, apapun yang menjadi ganjalan dalam hati kami letakkan dulu, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kami, dan Engkau lihat setiap kerinduan hati kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu menjadi inspirasi dalam hidup kami. Kami yang hari ini dalam kebimbangan, kami yang hari ini dalam ketakutan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami dapat inspirasi yang baru. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami mendapatkan visi daripada Tuhan. Sehingga hidup kami ke depan, masa depan kami tidak perlu khawatir. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu menjamin setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengar ini siap kami terima dalam hati kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengar ini siap kami renungkan. Dan supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi bekal kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya beraksi, bukan hanya aktif melayani di gereja ini, tetapi ketika kami keluar dari tempat ini, disitulah tempat kami bertanding sebenarnya Tuhan. Supaya setiap orang yang melihat kami, oleh karena firman Tuhan yang kami dengar, hidup mereka diubahkan oleh setiap perilaku hidup kami, setiap karakter Kristus yang sudah kami adopsi dan kami dengar di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya benih firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan kami semakin dikecilkan. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, sama-sama teman-teman, pada bulan ini ya, bulan Februari di tempat gereja kita itu selalu memiliki tema bulanan. Dan bulan ini temanya yaitu membangun karakter Kristus, mengubah hidup. Ternyata karakter Kristus dan perubahan hidup ini ada konektivitasnya teman-teman. Jadi ketika kita membenahi diri kita, ketika kita mengadopsi karakter Kristus dalam hidup kita, dan ketika kita mempelajari dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup ini. Karena hukum sebab dan akibat itu pasti terjadi. Kalau kita lakukan sebab A, akibatnya pasti A. B pasti B. Jadi ketika terjadi sesuatu, pasti ada penyebabnya. Dan pada hari ini di gereja kita ini selalu menggaungkan tentang karakter Kristus. Jadi teman-teman jangan bosen ya dengan karakter Kristus. Dan jangan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang menarik. Padahal ini sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Karena karakter Kristus itu merupakan bekal. Jadi bagaimana kita beraktivitas dalam kehidupan kita. Kalau kita punya yang namanya karakter Kristus, hidup kita ke depannya jadi lebih baik. Perubahan yang terjadi itu bukan hanya perubahan yang sifatnya dulu yang buruk menjadi yang baik. Tetapi perubahan dampak yang kalau kita bisa menerima, bisa meneladani karakter Kristus, dampaknya itu bukan hanya ke dalam saja, tapi dampaknya keluar terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita yang dulunya bukan orang yang baik, tapi kita berusaha menjadi baik. Dulunya kita bukan orang yang sabar, tapi kita berusaha menjadi orang yang sabar. Dan satu waktu ketika ada yang notice hal itu menjadi inspirasi loh. Daripada sekedar kita hanya bicara firman. Tetapi yang pada hari ini yang benar-benar powerful, bagaimana kita menjadi teladan, itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu saya ajak semua teman-teman di tempat ini, kita membuka firman Tuhan, 1 Petrus 2, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25.
Ini yang menjadi dasar kita. Dasar pembahasan kita firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kalau teman-teman buka di Alkitab di handphone, itu ada judul perikopnya. Ya, boleh dibaca bersama-sama. Judul perikopnya itu apa? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, jadi ini apakah kita harus menderita seperti Tuhan Yesus? Kita disalib, apakah itu yang menjadi pelajaran kita pada hari ini? Ya, kita sama-sama lihat ya. 18 saya bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman bisa simak di handphonenya masing-masing atau di layar. Saya bacakan buat teman-teman. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita baca semua sampai 25 lebih dulu. 19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berikutnya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dia dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini yang paling suka akhir-akhirnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi yang atas-atasnya ini enggak dilihat. Biasanya begitu. 25, terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Sekarang kita lihat bersama-sama ayat per ayat supaya teman-teman bisa dapat sesuatu pada hari ini. Kembali lagi ke 18. Nah, oke. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sampai di sini dulu. Nah, ini sesuatu yang enggak enak. Ini sesuatu yang enggak sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Oleh karena itu ada, dan teman-teman pasti pernah dengar dah. Kalau orang baik sama saya, wah saya pasti bisa baik sama dia, bahkan lebih baik. Tapi kalau orang jahat sama saya bisa 3 kali lebih jahat daripada dia. Nah, jadi dia berperilaku, dia bertindak tergantung apa yang diterima sama dia, sehingga dia bisa bertindak sesuai apa yang dia terima. Tapi firman Tuhan enggak mengajarkan demikian. Firman Tuhan berkata kepada apa di sana? Tunduk kepada Tuanmu itu bukan pada Tuhan yang baik, tapi juga pada Tuhan yang bengis, kita juga harus tunduk. Jadi firman Tuhan ini enggak pilih-pilih. Bukan apa yang tergantung, apa yang aku rasakan, bagaimana aku diperlakukan, apa yang aku terima. Bukan. Tapi firman Tuhan selalu berinti pada apa yang dapat kita berikan. Dan apa yang kita berikan bukan tergantung pada apa yang kita terima. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Kalau dunia mengajarkan apa yang kamu terima, baru balas orang itu sesuai apa yang kamu terima. Oleh karena itu bisa dong orang berbuat baik. Jadi kalau kita hari ini hanya bisa berbuat baik pada orang-orang tertentu, kita nggak ada bedanya sama orang dunia. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita, itu loh anak Tuhan. Itu loh karakter Kristus. Bagaimana ketika Tuhan dimaki-maki, tapi Tuhan nggak balas dengan maki-maki. Ketika dia dicambuk, dia tidak membalas dengan mencambuk, tapi dia diam saja. Dia enggak membalas. Oleh karena itu firman Tuhan di gereja kita ini mengajarkan, Pak Fengki selalu berkata apa? Kalau kita enggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Paling enggak diem. Daripada kita berbuat jahat. Gitu. Jadi kalau kita belum bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Jadi pilihannya berbuat baik atau diam. Gitu loh. Minim-minim jangan buat jahat deh. Jangan balas orang. Kalau kita tahu orang itu berbuat jahat,
Ya kita jangan balas, diam aja. Itu yang diajarkan di gereja kita. Nah hari ini mengajarkan kita bahwa kita itu baik itu bukan kepada orang yang baik, tapi baik kepada semua orang. Baik bukan hanya kepada pasangan kita. Oh aku ini cinta sama pasanganku, jadi aku berbuat baik sama dia. Tapi gak berbuat baik sama yang lain. Nah gak bisa pilih-pilih teman-teman. Tapi kita ini baik kepada semua orang. Nah berikutnya 19. Kita lihat. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sampai di sini dulu. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar kita terima mujizat, aku sakit disembuhkan, aku miskin diberkati, ya kan? Aku belum punya jodoh, tiba-tiba ditembak sama seorang cowok, oh ini kasih karunia. Bukan. Tapi kasih karunia yang sebenarnya, ketika kita itu tetap pada ayatnya aja. Jadi nggak perlu muka saya besar. Nah tetap pada ayatnya. Nah jadi jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, dia sadar nih akan kehendak Allah. Dan dia menderita, karena dia tahu akan kehendak Allah dan dia melakukan kehendak Allah sehingga dia menderita, itu kasih karunia. Jadi bukan kasih karunia itu aku sakit disembuhkan, kalau susah dihibur, apa yang jahat jadi baik, itu bukan hanya itu. Tapi sebaliknya, apa yang bagi orang-orang baik, bagi diri kita ini kenyamanan, kalau kita menerima sesuatu yang buruk karena kita harus melakukan itu karena kehendak Allah, itu kasih karunia. Maka dari itu kenapa tadi dikatakan di ayat 18, tunduk kepada orang yang jahat juga, kepada orang yang bengis. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang gak mengenakan. Dan kalau kita bisa melakukan itu, kita menerima yang namanya kasih karunia. Jadi kalau kita tunduk sama orang yang baik, apalagi sudah dibayarin makan, dikasih kado, terus kita menghormati dia, itu biasa. Tetapi kalau kita bisa hormat sama orang yang gak baik sama kita, minimal kita gak berbuat dosa terhadap dia, kita gak membalas apa yang dia lakukan pada kita, itu kasih karunia. Karena apa? Karena kita sedang menyalipkan daging ini. Nalurinya kan kita mau balas nih. Kalau dia berbuat jahat, dia nipu aku mau balas dia. Sebagaimana apa yang aku rasakan, kesedihan yang aku rasakan, kamu juga harus ngalami itu. Itu manusia. Tapi kita menyalipkan manusia itu. Kita menyalipkan yang namanya daging ini, keinginan kita. Sehingga kita mendapat yang namanya kasih karunia. Jadi anugerah itu bukan tentang kita terima yang baik aja, tetapi ketika kita menerima yang tidak baik karena supaya Tuhan menjadi baik. Kita menerima sesuatu yang enggak baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, itu kasih karunia. Bagaimana cara kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. 20-22 berikutnya. Baru kita masuk poin yang pertama. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Hari ini ketangkep si A mencuri, terus dia digebukin, gitu kan. Apa dia bisa bermegah karena itu? Enggak. Tapi kalau kita lihat si A, dia nolong orang yang seharusnya enggak dia tolong. Kemudian dia kena pukul, dia kena dilukai sama penjahat karena dia menolong. Hebat ya, ini loh. Dia ini nolong orang loh, padahal itu enggak harus loh. Tapi dia tolong sehingga dia ini terluka karena dia menolong orang itu. Dipuji. Nah ini Alkitab pun berkata demikian. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak bisa. Tapi kalau kita berbuat baik, kita berkorban dan di sana kita malah rugi, ada pujian di sana. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Karena kita nolong orang, kita seharusnya kita punya uang 100.000, kita bisa beli ayam, ya, ayam goreng yang terkenal. Kita beli 2 sama kentangnya sama burgernya kita beli. Tapi karena lihat orang kita kasih 50 ke orang, akhirnya kita nggak bisa beli burgernya, cuma bisa beli nasi sama ayam. Kita menderita. Waduh, aku nggak bisa makan burger dong ini. Atau sebaliknya, bisa makan burger nggak bisa makan ayamnya. Atau nggak cukup nih, aku biasanya makan kalau di tempat itu makan nasi 1 ayam 3 misal. Gara-gara kita kasih orang, kita cuma bisa makan ayam 1, nasi 1. Bahkan kekurangan, kayak rasanya kurang ya. Tapi karena kita bantu orang, di sana itu adalah kasih karunia. Berikutnya 21. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. 21 lagi. Jadi dikatakan di sini apa? Untuk itu dipanggil. Kita dipanggil ini memang untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya. Sesuatu yang enggak sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Kita mau yang baik, ketika kita terima yang baik, ya kita balas yang baik. Ketika kita terima yang jahat secara manusia, balas dong sama yang jahat. Tapi kita enggak dipanggil untuk berbuat itu. Kita dipanggil untuk berbuat sebaliknya. Bagaimana kalau kita tuh bisa menderita kalau kita berbuat baik, itu Tuhan manggil kita untuk itu. Tuhan manggil kita untuk berkorban. Bagaimana ketika kita disakiti, kita tetap memberkati. Rasanya enggak enak, rasanya menyakitkan. Tapi untuk itulah kita dipanggil. Karena, nah ini, bukan Tuhan suruh kita tuh sekedar suruh aja, tapi karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Apa sekarang benefitnya Tuhan menyelamatkan kita? Apakah kita pernah berbuat baik? Nah hari ini kalau dasar kita berbuat baik karena kita diperlakukan dengan baik, celakalah kita. Kalau Tuhan juga seperti itu. Kalau Tuhan mau berbuat baik, kalau Dia tunggu kita berbuat baik kepada Dia, baru Tuhan mau berbuat baik sama kita, celaka kita. Karena perbuatan baik kita kepada Tuhan itu bisa dihitung jari, bahkan gak pernah kita berbuat baik sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Nah itu loh, Tuhan itu sudah melakukan itu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan, halo, teladan. Jadi poin yang pertama itu bicara tentang menjadi teladan. Susah menjadi teladan. Tuhan itu ketika ngomong, bukan dia cuma suruh seperti bos. Bukan dia cuma suruh aja sebagai pesuruh gitu, bukan. Tapi Tuhan ketika mengajar kita, mengarahkan kita, dia ini sudah lebih dulu melakukan. Baru dia ngomong, seperti yang aku lakukan. Gitu loh. Seperti yang telah aku kerjakan. Demikian juga kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang asal suruh dan ya kan gampang bagi Tuhan gitu. Cuma suruh-suruh aja enggak. Tapi dia melakukan lebih dulu. Bagaimana di kayu salib itu contohnya yang paling mudah buat kita. Ketika dia disakiti, dia tidak membalas dengan menyakiti. Tapi justru dia mendoakan. Ampunilah mereka ini Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan ini tahu perbuatan jahat yang dia terima. Karena ketidaktahuan orang ini, mereka semua. Jadi Tuhan ini masih mengasihi mereka ini loh. Dia melihat karena dia gak tahu. Sama deh sama kita. Saya punya ponakan. Ya masih bayi. Dia nih waktu saya main-main sama dia masih bayi. Mamanya sudah ingatkan saya. Jangan deket-deket. Saya kasih muka saya ke dia. Dia kan pegang-pegang begini kan. Kan cowok kan ada kumisnya, ada apanya. Dia pegang gini, kok kasar gitu kan. Saya kasih sama dia gini. Terus mamanya bilang, hati-hati loh. Nanti muka kamu dicakar sama dia, kukunya tajam. Saya belum sempat potong kukunya, katanya gitu. Saya merasa, halah masa sih dia bisa cakar, anak kecil gini kan mana bisa nyakar gitu loh. Terus saya deketin, saya tetap kasih aja muka saya. Bener dong, dicakar gini. Aduh sakit gitu kan. Kemudian pulang rumah saya lihat, ada berdarah dong di sini. Tapi karena saya tahu, dia melakukan itu bukan dengan sengaja. Jadi saya masih mengasihi dia. Kalau ketemu lagi masih mainan lagi. Gitu loh. Bukan saya benci, saya bales gitu. Enggak. Karena tahu bahwa ini anak kecil. Dia melakukan itu karena dia belum mengerti. Sama seperti Tuhan melihat bagaimana para ajudan-ajudan itu melukai dirinya, mencambuk dirinya, dan melihat itu sebagai satu kebenaran bagi mereka. Jadi kalau kita bisa melihat cara pandang ini, ketika kita disakiti dan kita melihat bahwa karena dia belum tahu nih. Karena baby ini belum ngerti kalau itu menyakitkan. Dia hanya tahu bermain dan dia gak tahu kalau dia ini melukai. Dan dia juga tidak mungkin bermaksud untuk melukai karena masih bayi. Gak tahu dia tuh. Dan kita pun yang dewasa kita mengerti dan memaklumi. Oh iya maklumlah. Meskipun saya ada luka ya sudah saya obati. Saya obatin muka saya yang kena berdarah ini ya sudah beres sudah. Saya gak nyimpen dendam. Awas ya kalau kamu ketemu lagi saya cakar balik. Enggak dong. Kalau saya balas begitu artinya saya gak waras. Ya kan? Nah seringkali dalam hidup ini kita seringkali gak waras itu loh teman-teman. Karena kita gak tahu, dia belum percaya dan dia menyakiti kita gak bisa memaklumi. Dia belum ngerti firman Tuhan ini. Ya sudah deh,
Ya sudah aku ngampuni, nggak apa-apa, maklum. Jarang kita bisa begitu. Kita lebih suka apa? Awas ya, tak balas kamu 2-3 kali. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang keteladanan. Dan teladan ini sesuatu yang susah. Kalau teman-teman ingat firman Tuhan yang selalu diajarkan oleh pengajar kepada anak-anak muda, 1 Timotius 4 ayat 12, firman yang hafalan itu ya, supaya kita menjadi teladan. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Susah ini. Aneh kan, anak muda kan seharusnya kan gak harus menjadi teladan, tapi meneladani dari yang lebih tua. Tapi tuntutan firman Tuhan bukan seperti itu. Justru karena kamu muda, kamu harus jadi teladan. Supaya yang tua lihat kamu dan inspirasi. Oh, dia ini masih muda, tapi dia berpikir dewasa. Dia ini masih muda, tapi orangnya bijaksana. Dia ini masih muda, tapi kok bisa sabar ya? Gitu loh. Menjadi teladan itu susah. Tapi kalau kita bisa menjadi teladan dalam hidup ini, terutama meneladani karakter Kristus, perubahan hidup itu bukan hanya terjadi dalam diri kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi orang tua kita diubahkan oleh karena kita yang berubah lebih dulu. Bisa jadi saudara kita diubahkan karakternya karena kita merubah karakter kita lebih dulu. Yang penting apa? Bagaimana kita dalam hidup ini menjadi teladan. Supaya kita dilihat orang, oh si A ini hebat. Terus kita menjawab apa? Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Karena saya meneladani karakter Kristus dalam kehidupan ini. 23, 24, kita masuk poin yang terakhir. Lanjut. 1 Petrus 2. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Berbeda dengan kita. Ketika kita dicaci maki, kita balas dengan lebih keras suaranya, gitu kan? Ketika saya dipotong mobilnya, saya balas potong mobilnya. Tenang, saya juga kadang-kadang masih manusia, saudara. Jadi saya juga masih punya kesabaran juga. Tapi kadang-kadang waktu ingat firman Tuhan, saya belajar perspektif saya seperti saya lihat keponakan saya ini. Jadi saya lihat waktu saya dipotong, saya mendapat perlakuan yang gak sopan di tengah jalan. Saya dalam hati, ya mungkin dia sakit perut. Mungkin dia ngalami musibah. Mungkin kalau dia ngalami musibah, mungkin dia antar istrinya mau melahirkan. Dan waktu saya potong balik, ya saya kan jadi jahat ya. Karena kita berbuat jahat sama dia. Kadang-kala tuh kita tuh karena kita nggak tahu, kita membalas aja. Tapi ketika kita tahu alasannya, kita bisa mengampuni. Nah, kenapa alasan itu nggak kita buat dalam diri kita supaya kita ini selalu berpikir positif? Saya kadang-kadang emosi. Tapi kalau saya ingat dalam hati saya berpikir, jangan-jangan dia mau nganterin orang tuanya lagi gawat ke rumah sakit. Dan dia pun sendiri gak kepingin motong kita. Tapi ini darurat ini. Akhirnya gak sengaja dia motong kita. Tapi karena kita bales kejar dia, kita potong dia kembali, kita tutupin jalan dia. Dan selisih 2 menit dia sampai di rumah sakit, orang tuanya meninggal. Terus waktu kita tahu, kita ngomong apa? Oh sorry, aku gak tahu kalau orang tuamu itu sakit. Terlambat, orang tuanya sudah meninggal. Karena apa? Karena kita bales dia punya jahat. Tapi kalau kita merasa dijahatin, dan kita tidak membalas dia, ya sudah, mungkin orang tuanya selamat. Tapi kita pun nggak tahu juga tuh cerita ini, kan hanya terjadi di mobil yang lain. Tapi paling enggak kita nggak berbuat salah gitu loh. Kita nggak balas orang lain. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak mencaci maki, membalas ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Poin yang kedua, kita selain menjadi teladan, yang kedua, kita hidup untuk kebenaran. Hidup bukan siapa benar, siapa salah. Bukan hidup ini supaya aku benar dan kamu salah. Tapi hidup ini
melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu faktanya seringkali mengarahkan kita untuk selalu mengalah dalam hidup ini. Ya sudahlah, ngalah, gak apa-apa deh. Yang penting daripada kita bertengkar, kita mengalah. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di sini, ya, dosa itu membuat kita mati. Namun salib Kristus itu membuat kita hidup. Nah, kita hari ini hidup itu sudah ditebus di kayu salib sama Tuhan. Jadi hidup kita hari ini bukan hidup untuk yang lain, tapi hidup untuk kebenaran. Karena kita seharusnya mati, teman-teman. Seharusnya kita ini gak bisa diselamatkan. Tapi Tuhan yang karena kita gak tahu alasannya apa, nyelamatin kita gitu kan. Yang mungkin alasannya ya pasti karena dia mengasihi kita. Gak ada alasan yang lain. Gak ada karena alasan karena si A ini baik, si B ini baik. Gak ada. Tuhan melakukan kebaikannya kepada kita. Karena dia murni mengasihi kita tanpa syarat. Kalau dengan syarat kita gak bisa dikasihi Tuhan. Nah Tuhan hari ini mengajarkan kita. Kebenaran itu harus dilakukan dan harus ditegakkan. Bukan karena alasannya, loh tapi aku yang benar loh. Dia itu salah loh, aku yang benar loh. Nah itu kalau berdasarkan kita benar melakukan, kalau kita melakukan aktivitas, kalau kita bersikap berdasarkan aku benar, dia yang salah, pasti kita menyakiti orang lain. Tapi kalau kita beraktivitas, berperilaku, meresponi aktivitas kita, iya betul, aku yang benar. Tapi kebenaran itu enggak seharusnya menjatuhkan yang salah. Kebenaran seharusnya enggak seperti ini perilakunya. Kalau kebenaran berarti menegur, mungkin ada teguran, tapi dengan kasih. Bukan menyalahkan, bukan menjatuhkan, bukan berperilaku atas dasar kebenaran. Karena pada umumnya yang benar merasa berkuasa. Apalagi ya dalam, kalau contoh pribadi, ya dalam kehidupan rumah tangga. Saya baru berumah tangga. Jadi yang benar ini selalu ngotot. Wah, aku nih paling benar. Gini loh. Karena begini, karena kamu begitu. Gitu. Terus baru ingat, oh iya. Kalau kebenaran ini enggak bicara seperti itu. Tapi kebenaran itu yang benar ngampuni yang salah. Bukan yang benar nyalahkan yang salah. Tapi seringkali yang benar nyalahkan yang salah. Dan yang benar itu merasa superior. Ya kan, sudah dibilangin, ya kan dia benar. Tapi selalu dia superior. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hidup untuk kebenaran. Nah kenapa kok kita harus hidup kebenaran? Dan kenapa kok kita harus meneladani Tuhan? Karena kebenaran itu adalah teladan itu sendiri. Jadi dua poin ini berkaitan. Ketika kita melakukan kebenaran, apa kebenarannya pada hari ini? Yang diajarkan pada firman Tuhan. Yaitu sebuah keteladanan. Dan keteladanan ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita lihat Yohanes 13 ayat 14-17. Karena Tuhan sendiri sudah saya katakan tadi selalu melakukan yang namanya keteladanan ini. Ini loh, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Jadi jikalau aku, kata Tuhan ya, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi Tuhan sudah membasuh dulu, baru Tuhan ngomong. Nah kenapa? Kita lihat 14 ya, 15 maksudnya. Kita lihat ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Nah hari ini Tuhan selalu berbuat kepada kita sesuatu yang baik. Jadi kita selalu mengeluarkan sesuatu yang baik juga. Seharusnya seperti itu. Tapi kok ada sesuatu yang jahat, ya ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini. Apa itu semuanya ini? Tentang keteladanan itu. Semuanya ini apa? Tentang apa yang dilakukan sama Tuhan. Kita tahu. Kita ke gereja setiap minggu. Kita hari Jumat datang worship night. Sabtu datang yes. Minggu datang ibadah lebih dari sekali. Kita tahu semua kebenarannya. Jadi kalau kita tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu ternyata tahu saja itu gak cukup. Kita tahu, kita tahu jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tahu barang siapa menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kita tahu. Tapi seringkali kita hanya sebatas tahu dan tidak melakukan. Sehingga kita gak berbahagia. Di sini kan clue-nya apa? Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tahu itu memang satu step yang baik, tahu. Daripada kita nggak tahu.
kita tahu kebenarannya. Tapi ketika kita juga melakukan kebenarannya, maka kita dapat yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Mungkin hari ini teman-teman ada yang sering khawatir, kok aku mudah marah, kok aku enggak bahagia dalam hidup ini. Jangan-jangan kita hanya tahu firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita tahu dan kita melakukan firman Tuhan, dua ini digandengkan jadi satu. Kita menemukan yang namanya kebahagiaan. Bahagia karena kita telah melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Yakobus 5 ayat 10 sampai yang ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun melakukannya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ternyata keteladanan yang dikerjakan itu menimbulkan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi ketika kita hanya tahu tentang teladan Tuhan dan tidak melakukan teladannya, ya kita bahagianya kadang-kadang atau bahagianya enggak penuh, sukacita kita enggak penuh. Dan keteladanan kita di gereja ini, ya, keteladanan yang diajarkan di gereja ini ya, itu mengajarkan kita untuk meneladani karakter-karakter Kristus dalam kehidupan ini. Jadi saya kembalikan lagi, kalau teman-teman bisa melihat runtutannya, jadi karakter Kristus ini harus kita teladani, supaya kita ini punya hidup, yang hidup ini penuh dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah teladan dari karakter-karakter Kristus. Penting kita meneladani karakter Kristus. Nah, saya undang pemain musik. Kita akan angkat satu pujian. Dan saya juga seperti biasa punya ilustrasi kisah yang menutup firman Tuhan pada hari ini. Supaya teman-teman kalau kelewatan firman Tuhannya, paling enggak ilustrasinya bisa ngingetin firman Tuhan itu lagi. Jadi enggak hilang 100%. Satu waktu, ini karena sebuah kisah dan ini adalah fiktif teman-teman. Jadi ya didengarkan dan kita ambil buah dan remanya apa ya. Suatu waktu ada seorang pedagang kaya raya. Nah, pedagang ini pria dan dia ini punya 4 istri. Karena kisah fiktif jangan ditiru. Ya. Jadi pria ini punya 4 istri. Dia sangat kaya raya. Nah, dia sangat mencintai istri yang keempat, istri yang paling terakhir dia cintai. Ya. Dan dia tuh selalu memberikan banyak harta dan kekayaannya yang banyak itu kepada istrinya. Sebab istri yang keempat ini istri yang paling cantik di antara semua istrinya. Nah, ini ya saya catat di sini. Jadi paling dicintai, paling banyak diberi harta dan kekayaan sebab paling cantik. Nah, tapi terhadap istri ketiga pun dia ini juga sangat bangga dan selalu berusaha memperkenalkan kepada semua teman-temannya. Ia juga selalu khawatir kalau istri ketiganya ini akan lari kepada pria yang lain. Ini istri yang ketiga. Jadi paling dibanggakan kalau dia kumpul sama teman-temannya itu selalu diperkenalkan juga. Tapi takut kalau jangan sampai ini pindah ke pria yang lain gitu sama istri yang ketiga. Nah, terhadap istri yang kedua, ia pun juga menyukai istri yang kedua karena istri yang kedua ini sabar gitu kan. Dan kalau punya banyak masalah gitu kan, datang ke istri kedua itu diajak diskusi, selalu dapat jawaban, selalu dapat inspirasi dari istri yang kedua gitu. Nah, terhadap istri yang pertama, ya dia nggak begitu sayang lah kepada istri yang pertama ya. Padahal istri yang pertama ini istri yang paling setia, yang selalu mengelola keuangan dan kekayaan suami. Tapi dia nggak begitu cinta sama istri yang pertama gitu kan. Dan tiba-tiba satu waktu suaminya ini ya, pedagang kaya raya ini sakit dan hampir mati. Biasalah ya orang kaya sakit hampir mati ngandelin uangnya, ternyata nggak bisa. Ya seperti di film-film, dokter berkata, maaf kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi usia suami ibu tinggal 3 hari lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan tiba-tiba ketika dia tahu dia mau mati, dia panggil yang istri yang paling dicintainya, yaitu istri yang keempat. Kembalikan lagi kepada tulisan istri yang keempat.
Nah, dipanggillah istri yang keempat. Ya, paling dicintai. Dia bilang, aku mau mati nih. Aku ketakutan. Gitu. Kamu mau gak nemenin aku? Ayolah mati bersama diriku. Dia bilang gitu. Dengan harapan istri keempatnya mau. Karena kan dia paling cinta dikasih harta toh. Tapi istri keempatnya menolak dia. Istri keempatnya berkata, gila ya kamu ya mati sama kamu. Enggak lah. Dan istri keempat pun meninggalkan suami ini. Waduh, ternyata istri keempatnya gak setia. Tibalah istri yang ketiga dipanggil. Istri ketiga dipanggil masuk. Dia bilang, aku kan juga sayang sama kamu gitu. Kamu kan tak perhatikan, kamu sering tak kenalkan ke teman-temanku. Aku paling bangga punya pasangan kayak kamu gitu. Ayolah temenin aku sampai aku mati juga. Aku mau bersama-sama dengan kamu. Sama dong. Ternyata betul yang ditakutkan. Daripada aku mati sama kamu, lebih baik aku cari pria yang lain. Dikatain begitu. Waduh, ditinggalin juga. Tinggallah istri yang kedua. Sama yang pertama kan. Yang kedua dipanggil lagi. Yang kedua. Panggil masuk. Dia bilang juga sama istri yang kedua. Ya, dua istriku yang lain sudah ninggalin aku. Kamu juga mau ninggalin aku tak? Dia bilang gitu. Istri yang kedua berkata kepada suaminya, aku gak bisa memberi banyak. Aku akan setia menemani kamu sampai kamu mati. Aku juga akan siap nguburin kamu juga. Aku siapin kuburannya juga siap. Aku siap menemani kamu sampai kamu masuk ke kuburan. Tapi aku gak akan mungkin masuk bersama dengan kamu. Aku hanya di luar saja dan aku akan terus bersama-sama dengan kamu. Tapi untuk masuk ke dalam kuburan mati bersama dengan kamu, sorry aku belum bisa. Dia bilang gitu. Tiba-tiba ada istri pertamanya tuh nyeletuk. Dia bilang, kalau kamu mau mati dan kamu ketakutan, aku siap mati bersama dengan kamu. Dia bilang gitu. Sungguhan? Iya, aku akan masuk ke dalam kuburan bersama dengan kamu dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Kata istrinya begitu. Nah, ini bisa nggak ditampilin keempat-empatnya dalam satu layar? Nah, di sini ya. Ternyata kisah ini teman-teman, masing-masing istri ini ada dalam hidup kita pada hari ini. Masing-masing pribadi. Istri yang keempat itu menggambarkan tubuh kita. Di mana kita tuh paling dicintai ya, paling banyak diberikan harta. Kita paling banyak invest di tubuh kita. Dibelikan baju yang bagus. Kalau cewek di make upin terus menerus gitu kan. Karena istri keempatnya adalah tubuh kita. Paling dicintai. Kita paling sayang sama tubuh kita. Kalau cowok dibelikan pomade rambutnya. Dipomade, dipotong. Kita perhatikan tubuh kita. Nah tapi ingat. Waktu kita mati tubuh kita juga hancur kok. Gak bertahan sama kita. Istri yang ketiga. Dia kan paling banyak dibanggakan, dikenalkan ke orang-orang banyak. Tapi dia takut istrinya ini kabur ke pria yang lain. Karena istri ketiga ini bicara tentang apa? Tentang status sosial dan kekayaan. Kita takut dong kekayaan kita pindah ke orang lain. Tapi ingat kekayaan itu gak bisa kita bawa sampai mati. Jadi kekayaan itu kalau kita mati, gak ada gunanya lagi. Maka dari itu istri ketiga gak mau ikut sama yang suaminya ini. Karena itu adalah kekayaan dan status sosial. Kita bangga-banggakan, aku loh pimpinan di perusahaan ini, aku loh punya usaha ABC, aku loh punya rumah ini, mobilku ada 10. Itu kita bangga-banggakan, yang sifatnya fana. Nah istri kedua siapa? Istri kedua ini paling disukai, kalau punya banyak masalah kita bisa diskusi, sabar dan pengertian. Istri kedua ini menggambarkan siapa? Pasangan hidup kita, ataupun sahabat atau kerabat kita. Ya kalau kita mati dia pasti ada bersama dengan kita dong di rumah duka. Pasti dia nganterin kita sampai kita masuk ke kuburan. Tapi dia gak mungkin masuk ke dalam sana. Itu istri yang kedua. Yaitu pasangan kita secara langsung atau keluarga kita. Tapi istri yang pertama. Dia yang mau masuk sampai mati. Terus ada dalam ikut dengan nama kita. Istri yang pertama itu adalah karakter dan iman kita. Sekalipun kita mati. Orang pasti mengenang. Si B itu loh. Dulu kalau ada orang susah di panti asuhan, dia kasih uangnya loh. Sekalipun orangnya sudah mati, tapi karakter ini ngikut sama nama itu. Maka dari itu kenapa kok gereja kita ini ngajarkan karakter, bukan kekayaan. Karena kekayaan ini pasti ninggalin kita. Istri yang ketiga, kenapa gak yang lain diajarin? Karena karakter ini kita bawa sampai kita mati. Bahkan ketika kita mati dan dikisahkan lagi, itu bisa jadi inspirasi, jadi berkat. Maka dari itu penting sekali karakter ini. Gereja kita ini ngajarin sesuatu yang penting.
yang bagaimana itu bisa ngubah hidup. Nah, dari ilustrasi ini teman-teman, kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita bicara tentang karakter, pertanyaan besarnya dalam hidup kita pada hari ini, ketika kita dipanggil Tuhan, bagaimana kita ingin dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang paling mencekno, paling pelit ya, kalau makan itu suka gak bayar. Atau orang yang baik hati, ini kalau gak ada dia dulu, aku gak bisa seperti hari ini. Kalau dia gak tolong aku gak bisa kerja sampai saat ini. Bagaimana hidup kita dikenang orang, tergantung bagaimana kita memiliki karakter dan bersikap dalam kehidupan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan sederhana mengajarkan kami, untuk kami selalu mengingat bahwa dalam hidup ini kami mau senantiasa meneladani apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan mengasihi kami ingin meneladani itu juga Tuhan. Supaya kami bisa memperlakukan orang-orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan memperlakukan kami dalam kehidupan ini. Kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan telah banyak menolong kami dalam kehidupan ini. Kami bisa menjadi mujizat bagi orang lain sebagaimana Tuhan memberikan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami ini bukan untuk kami lagi, namun kami hidup untuk kebenaran, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kami menjadi dampak Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami berperilaku dalam kehidupan ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat hidup kami banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan, dan kami menjadi kesukaan bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Terutama bagi kedua orang tua kami dan bagi keluarga kami juga Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami yang mengalami ketakutan, kami yang mengalami kesendirian, kami yang mengalami kekhawatiran. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, sehingga kami tidak merasa sendirian lagi Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit, atau ada keluarga atau orang di sekitar kami yang sedang sakit bergumul menghadapi penyakit tersebut. Tuhan, kami berdoa juga buat mereka, supaya firman Tuhan yang sama yang kami dengar, ketika kami melakukannya, bisa menjadi berkat buat mereka. Dan kami juga berdoa buat mereka maupun kami yang sedang sakit. Kami percaya firman-Mu yang luar biasa ini menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menerima persembahan mereka dan membalasnya berkali-kali lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan keralan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, dekapkan kedua tangan kita di dada bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, mengingatkan kita pada hari ini untuk menjaga hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar
dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.